Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana Albi dari Prodi Jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan membahas tentang subtema anak muda naik haji untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama, pertanyaannya, kapan usia yang pas untuk naik haji? Batas usia untuk naik haji itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada batas menurut syariat, lalu ada batas menurut administrasi. Batas menurut syariat Islam dan ilmu fikih yaitu ketika umur telah mencapai mumayyiz atau batas usia antara umur 7 tahun sampai 9 tahun. Lalu ada batas usia administratif yaitu minimal 18 tahun sesuai dengan aturan kuota yang ada di daerah dan menurut keputusan Kemenak Republik Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalah yang urgen karena terkait dengan waiting list. Menurut data dari Kemenak Republik Indonesia mengenai waiting list kuota 2020, daerah Jawa Barat mendapatkan kuota atau waiting list selama kurang lebih 20 tahun. Maka Dewan menimbang tentang batas administratif haji agar bayi-bayi lahir pun bisa mendaftarkan haji seperti yang terjadi di Malaysia. Masalahnya dengan ada waiting listnya yang begitu lama bagi yang mendaftar di usia dewasa berarti akan berangkat saat sudah lanjut usia, dan ini menjadi penghambat utama melaksanakan ibadah haji. Mengingat ibadah haji itu sesuai dengan di Al-Quran, man istata'a, yaitu orang yang mampu. Yang mampu di sini itu di garis bawahi yaitu mampu secara lahir dan mampu secara batin. Yang pertama mampu secara lahir yaitu melewati biaya dan juga mampu melewati fisik. Karena ibadah haji itu menyangkut ibadah fisik seperti berjalan antara Safa dan Marwah atau yang biasa yang disebut sa'i atau tawaf yang mengitari 7 kali Ka'bah. Lalu apa yang terjadi jika kita telat haji? Kemungkinan pertama, kita akan meninggal sebelum berangkat dan dikhawatirkan kita tidak wafat dalam keadaan Islam. Kemungkinan yang kedua, harta yang kita miliki kemungkinan habis terlebih dahulu digunakan untuk keperluan lain karena menunda-nunda keberangkatan haji. Kemungkinan ketiga, kita berangkat haji saat usia kita sudah senja atau sudah lanjut usia. Apa konsekuensinya jika kita meninggal tapi belum berhaji? Di sini Rasulullah SAW menjawabnya dalam hadis, barang siapa yang memiliki harta dan kendaraan yang bisa menyampaikannya pada Baitullah tapi ia tidak melaksanakan haji, pilihlah mati kita dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Yaitu konsekuensi terberatnya dalam perkataan Nabi yang dijelaskan pula syarat haji atau kriteria orang yang berhaji. Yang pertama, berkecukupan harta, bisa berzakat, punya waktu dan kesempatan, tidak sakit yang parah, pemerintah mendukung, dan bersegera untuk mendaftarkan haji. Apa sih resiko berangkat haji di usia tua? Belajar dari tahun 2019, problematika berhaji itu sekitar 60-65%-nya karena faktor usia. Makanya lansia itu disebut resti atau disebut juga resiko tinggi. Apa saja implikasinya? Yaitu bisa saja ketika melaksanakan ibadah haji menderita sakit badan atau pingsan ketika melaksanakan tawaf di ibadah haji, mengingat kondisi cuaca ekstrim yang ada di Mekah dan Madinah. Fisik yang kuat mulai dari tawaf yang harus berdesakan, sa'i yang jaraknya antara 400 sampai 450 meter dari Safa dan Marwah, 7 kali balik, wukuf di Arafah dengan terik panas yang di atas rata-rata dan tidak sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia. Apa saja? Lalu timbul pertanyaan, apa saja resiko lainnya jika haji di usia tua? Gampang lelah yang pertama, lalu gampang stres, ada juga yang tersasar, kehilangan rombongan, tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah haji, dan lain sebanyaknya. Ada doa khusus agar kita bisa bercepat haji. Yang pertama ada niat, yang kedua ada biaya. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128 yang diyakini doa Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah yang berbunyi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan doa yang lainnya.
Ada juga riwayat dari Syekh Ahmad Kusairi dari kitab sholawatnya, di situ kita bisa membacanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna haja baital haram wa ziyaratal qabri nabiyyika alaihi salam. Wassalamu fi lutfin wa afiatin wassalamu ala nabi wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.